Sebagai pengantar, apa sih rasio solvabilitas itu? Jadi, rasio solvabilitas merupakan alat ukur keuangan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Rasio ini penting untuk menilai tingkat risiko kredit perusahaan dan kemampuannya dalam bertahan menghadapi kesulitan finansial. Rasio solvabilitas ini memiliki 5 bagian, yaitu debt to equity ratio atau DER, debt to asset ratio atau DAR, time interest earned ratio atau TIR, equity ratio, dan long term debt to capitalization ratio. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kelima bagian tersebut. Yang pertama yaitu debt to equity ratio. Rasio ini menunjukkan seberapa besar perusahaan bergantung pada utang untuk membiayai operasionalnya. Rumusnya seperti di atas. Yang kedua yaitu debt to asset ratio. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar perusahaan bergantung pada utang untuk mendanai asetnya. Rumusnya seperti di atas. Yang ketiga yaitu time interest earned ratio. Rasio ini menunjukkan seberapa mampu perusahaan membayar bunga utang dari laba yang dihasilkan. Rumusnya seperti di atas. Yang keempat yaitu equity ratio. Rasio ini menggambarkan seberapa besar aset perusahaan yang didanai oleh ekuitas dibandingkan dengan utang. Rumusnya seperti di atas. Yang terakhir yaitu long term debt to capitalization ratio. Rasio ini menunjukkan seberapa besar utang jangka panjang dibandingkan dengan total kapitalisasi perusahaan. Rumusnya seperti di atas. Kami mengambil contoh dari neraca singkat PT ABC. Neracanya ada di atas. Setelah menghitung menggunakan rumus yang ada, kami mendapatkan hasil dari debt to equity ratio, debt to asset ratio, time interest earned ratio, equity ratio, dan long term debt to capitalization ratio. Nah, jadi hasil interpretasi dan data tersebut akan dibacakan oleh teman saya. Nah, rasio DER sebesar 1,5 menunjukkan bahwa PT ABC memiliki utang sebesar 1,5 rupiah. Untuk setiap 1 rupiah ekuitas, ini berarti perusahaan menggunakan lebih banyak utang dibandingkan ekuitas dalam pendanaan operasionalnya. DAR, 6. DAR sebesar 60% menunjukkan bahwa 60% dari total aset perusahaan didanai oleh utang, sedangkan sisanya 40% didanai oleh ekuitas. Selanjutnya TIR 5. TIR sebesar 5 kali berarti perusahaan mampu membayar beban bunga utangnya sebanyak 5 kali lipat dari laba operasionalnya. Dengan kata lain, laba operasional perusahaan mencukupi untuk menutupi pembayaran bunga beberapa kali lipat. Equity ratio 0,4. Equity ratio sebesar 40% menunjukkan bahwa hanya 40% dari total aset perusahaan yang dibiayai oleh ekuitas. Artinya, hampir 2/3 dari aset PT ABC dibiayai dengan utang. Long term 0,5. Long term debit to capital rasio sebesar 50% menunjukkan bahwa sekitar 50% dari struktur modal perusahaan terdiri dari utang jangka panjang, sedangkan sisanya dibiayai oleh ekuitas. Jadi hasil dari analisis data 2021, 2022, dan 2023 kita dapat menyimpulkan dan menurun dari 150% pada tahun 2021 menjadi 140 di tahun 2022 dan 125% di tahun 2023, dan mengalami penurunan bertahap dari 60% pada tahun 2021 menjadi 58% pada tahun 2022 dan 55% di tahun 2023. TIR meningkat dari 5 kali pada tahun 2021 menjadi 6 kali pada tahun 2022 dan 7 kali pada tahun 2023. Equity ratio meningkat dari 40% pada tahun 2021 menjadi 42% pada tahun 2022 dan 45% di tahun 2023. Interest coverage ratio meningkat dari 4 kali pada tahun 2021 menjadi 5 kali pada tahun 2022 dan 6 kali di tahun 2023. Nah, berikut tadi sedikit penjelasan mengenai analisis rasio solvabilitas. Semoga kalian semua paham dan mengambil sedikit pelajaran dari video kami. Terima kasih. Dadah.